Kabar duka datang dari Arab Saudi. 20 jemaah asal Indonesia yang menjalani ibadah umroh mengalami kecelakaan di Wadi Kudait atau sekitar 150 km dari kota Jeddah Kamis siang waktu setempat. 6 orang WNI tewas dalam kecelakaan ini, sementara 3 orang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit setempat. 11 orang lainnya sudah kembali ke hotel untuk melanjutkan ibadah umroh. Konsulat Jenderal RI Jeddah Yusron Ambari menjelaskan, bus yang ditumpangi jemaah umroh menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip hingga terguling dan terbakar. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. 2 anggota jemaah umroh asal Bojonegoro yang meninggal dalam kecelakaan bus di kawasan Wadi Kudait Jeddah adalah Eni Sudarwati, warga desa Sobontoro. Eni merupakan anggota DPRD Komisi B dari fraksi PKB Bojonegoro. Korban lain yakni Dia Novita, Wakil Direktur RS Islam Muhammadiyah Sumberjo Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza membenarkan 2 warganya menjadi korban kecelakaan rombongan jemaah umroh di Jeddah. Dia menyampaikan bela sungkawa kepada 2 keluarga di rumah duka. Saya selalu punya kenangan yang diberikan kepada sebab Bupati dan saya. Kita menyaksikan bahwa ini itu benar-benar sambil sederhana, kemudian dengan semua orang itu baik, tidak mau menyusahkan, mandiri. Dan bagi kami tentu bela sungkawa yang mendalam. Tadi pagi seluruh karyawan-karya di BMK memberikan doa bersama dengan Al-Fatihah kepada beliau. Keluarga yang ditinggalkan sakit, tapi tinggal jalan Allah karena bulan puasa dan Pihak otoritas Arab Saudi masih mendalami kasus kecelakaan ini. Sementara pihak Konsulat Jenderal RI Jeddah akan berkoordinasi terkait kepulangan korban kecelakaan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait kecelakaan bus yang membawa rombongan jemaah umroh di Arab Saudi. Kita sudah terhubung dengan KJRI di Jeddah, Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron Ambari. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Pak Yusron. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia Mas Ibrahim. Baik, Pak Yusron, saat ini bagaimana penanganan 3 korban yang masih dirawat? Kapan rencana akan dipulangkan ke tanah air, Pak? Baik, hari ini tim Satgas Pelindungan KJRI Jeddah telah menemui salah satu korban yang mengalami luka bakar, Mbak Fabian. Menurut informasi dokter, kondisi luka bakarnya itu mencapai 60%, namun alhamdulillah tidak ada organ dalam yang terluka. Dan rencananya yang bersangkutan akan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Saat ini ada di daerah Mahjar. Nah, kami juga tadi, tim kami sudah berkomunikasi dengan Mbak Fabian ini dan bisa merespon pada saat kita sampaikan bahwasanya orang tuanya akan datang, ada keluarganya yang akan datang, dia bisa merespon dengan menganggukkan kepalanya. Jadi sudah bisa ada komunikasi untuk Mbak Fabian ini. Sementara untuk korban satu lagi yaitu Pak Muhammad, Mas ini usia 22 tahun ya, Mas Muhammad Alawi.
akan diadakan operasi di tangan kirinya. Memang ada retak tulang. Nah, sementara untuk orang tuanya Muhammad ini dari Ahsan Tudhani Ghazali usia 55 tahun juga mengalami retak tulang. Kami belum dapat kabar tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter. Ada Waktu pulangnya belum ada, kita belum mendapatkan kabar kapan mereka bisa dipulangkan. Oh jadi belum, tapi dari keluarga sudah ada yang meminta untuk permintaan segera dipulangkan atau dirawat di tanah air atau bagaimana Pak Yusron? Perawatan di tanah air itu akan sangat tergantung kondisi pasien ya. Kalau memang dianggap sudah mampu untuk terbang, maka boleh diizinkan. Untuk Mbak Fabian, insya Allah ada keluarganya akan datang ke Saudi untuk menengok. Oh, baik. Dan akan kita bantu, kita fasilitasi bertemu dengan Mbak Fabian ini. Pak Yusron, untuk korban yang meninggal dunia, seperti apa proses pemakamannya dan juga memberikan informasi kepada keluarga seperti apa sejauh ini koordinasinya Pak Yusron? Baik, dalam proses pemakaman itu ada pilihannya, boleh dimakamkan di tanah air dan juga boleh juga dimakamkan di di Arab Saudi. Nah, itu semua akan tergantung dari permintaan dari pihak keluarga. Namun perlu dicatat juga bahwasanya dalam proses kejadian kecelakaan seperti ini, proses identifikasi jenazah dan juga kemudian penanganan proses administrasinya itu biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Tidak ada tidak ada jumlah pasti harinya, tapi memang biasanya cukup lama prosesnya. Jadi nanti kami akan berkoordinasi, akan berkomunikasi dengan keluarga langsung untuk menyampaikan kepada mereka mana yang terbaik untuk jenazah, apakah akan dikirim ke Indonesia atau akan dimakamkan di Arab Saudi. Jadi sampai sekarang itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Kalau buat kami pada saat ingin dimakamkan di Arab Saudi harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga. Kalaupun ada juga minta dikirim ke Indonesia juga ada permintaan dari pihak keluarga. Tapi yang perlu dicatat adalah proses pengiriman ke tanah air akan memakan waktu lama, ditambah dengan proses identifikasi jenazah yang kita juga belum tahu berapa lama akan berlangsung. Sudah ada respons Pak Yusron dari 6 keluarga korban meninggal dunia, apakah permintaan mereka dimakamkan di Arab Saudi atau dibawa ke tanah air, Pak? Kita sudah ada komunikasi, sudah kita infokan ke berita duka cita ini, tapi kita belum masuk ke tahap untuk bagaimana proses selanjutnya pengiriman, proses penanganan jenazahnya. Pak Yusron tadi Kiai Menak juga bilang ini ada evaluasi terkait dengan pelayanan sopir bus. Seperti apa sih sebetulnya ini terjadi dan mengapa bisa sampai tadi 1 sopir yang harusnya 2, Pak Yusron? Kalau info yang kami tahu itu ada 2 pengemudi, ada 1 pengemudi dan 1 kenek ya. Karena dari korban yang wafat itu 1 keneknya itu wafat, meninggal dunia, orang Pakistan juga. Nah, saya nggak tahu statusnya kenek atau supir cadangan, tapi memang di bis itu ada 1 orang meninggal, pengemudinya selamat, tapi ada keneknya yang meninggal dunia. Baik. Pak Yusron, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini penanganan kasus kecelakaan jemaah umroh warga negara Indonesia di Arab Saudi. Terima kasih Pak Yusron Ambari. Terima kasih Mas Ibrahim. Baik.